Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya Rengga Prasetyo Nugroho, selaku admin dari grup Bismillah Cuan di acara edukasi Jumat malam. Nah, pada malam hari ini kita membahas tentang analisa fundamental. Analisa fundamental ini bertujuan untuk menilai sebuah kinerja perusahaan itu baik ataupun tidaknya bisa kita lihat melalui historical data. Kita bisa lihat konsistensi perusahaan tersebut dari tahun ke tahun, apakah perusahaan tersebut bagus ataupun tidak, ataupun masih bisa berkembang di masa yang akan datang. Kita bisa lihat dari historical data ya dari sebuah perusahaan. Nah, ada banyak indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan tersebut. Tapi supaya nggak bingung, kita mulai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur baik buruknya kinerja suatu perusahaan. Ada 3 indikator yang kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, yakni NPM. NPM atau bisa kita singkat dengan Net Profit Margin. Yang kedua, yaitu ROA, Return of Asset. Ya, yang ketiga, Return of Equity atau ROE. Nah, saya nggak akan menjelaskan secara panjang lebar apa itu NPM, atau itu ROA, ataupun apa itu ROE. Karena sudah saya jelaskan di Telegram tadi ya. Nah, sekarang kita lebih mengarah ke penerapannya. Kenapa saya gunakan aplikasi Ajaib? Karena di aplikasi Ajaib ini lebih mempunyai lebih memudahkan kita untuk membandingkan satu emiten dengan emiten yang lain di sektor yang sama. Kalau kita ke Mirai Aset itu nggak ada kayak gini. Sektor transportasi itu daftarnya apa aja. Terus sektor perbankan itu daftarnya apa aja. Itu nggak bisa ya. Nah, pada malam hari ini kita itu materinya membandingkan satu emiten dengan emiten yang lain, bagusan yang mana. Oke, langsung saja ke prakteknya ya. Nah, ini kalau sudah download aplikasi Ajaib, nah ini kita klik menu cari. Nah, di bawah ini ya, di bawah sendiri, kita geser ke bawah sendiri. Nah, ini ada beberapa sektor-sektor sebuah saham ya. Yang pertama sektor bahan baku, non primer, primer, energi, dan lain-lain. Nah, kalau langsung kita praktekkan saja ya. Ke sektor keuangan dulu deh. Ya, ke sektor keuangan. Kita bandingkan BBCA dengan BBRI. Bagusan mana? Ya. BBCA, kita klik kita cari BBCA. Oke. Nah, BBCA. Langsung kalau dari sini ya, kita geser ke kiri, kita geser ke kanan, kita klik ke statistik ya, kita klik ke case statistik. Nah, kita cari di sini. Kita lihat kita bandingkan ya di sini ya. Nah, yang pertama apa? NPM. Semakin besar sebuah NPM, maka semakin bagus sebuah perusahaan. Kalau kita bandingkan di sini ya, NPM dari sebuah dari emiten BBCA ini ada 35,58 ini ya. Ya. 35,58%. Oke. Kita kunci. 35,58%. Kita coba cari BBRI. BBRI mana ya? BBRI. 35,5% ya, BBCA tadi. Nah, kita cari BBRI. NPM-nya di sini adalah 15,9%. Bisa kita simpulkan kalau menurut NPM, net profit margin ya, BBCA dan BBRI lebih bagusan kinerja dari perusahaannya lebih bagusan BBCA. Oke, bisa ditangkap ya dari sampai sini ya. BBCA dan BBRI berarti bagusan BBCA. Oke, itu dari NPM-nya. Kita coba cari ya. Kita coba bandingkan lagi yang lain. Sekarang ROE.
Return of equity adalah untuk membandingkan laba bersih ya, setelah pajak dengan kekayaan bersihnya ataupun ekuitas perusahaan tersebut. Langsung kita lihat di sini ROE dari BPRI yaitu 9,26%. Ini ya, return of equity ya. 9,26%. Kita coba bandingkan BPCA. Keluar BPCA. Oke. Dari sini kita lihat ke case statistik. Nah, ROE dari BPCA ada 15,64%. Bisa kita simpulkan dari kinerja sebuah emiten, ROE dari sebuah emiten BPCA lebih bagus BBCA. Nah, ini dua indikator sudah lebih bagusan BBCA nih. Nah, sekarang kita lihat indikator yang terakhir, yakni ROA. Kalau ROA dari sebuah emiten BBCA ini ada 2,65% ya. 2,65% kita catat ya. 2,65%. Kita bandingkan dengan BPRI. BPRI 2,65% ya tadi ya. Nah, di sini ROA dari BPRI 1,59%. Bisa kita simpulkan dari ketiga indikator yang sudah kita pelajari tadi, bisa kita simpulkan bahwa kinerja dari BBCA lebih baik dari kinerja BPRI. Oke, sudah bisa ditangkap dari sini. Oke, sekarang kita ganti sektor ya. Ganti sektor ke coal ya. Ini lagi hit soalnya. Kita coal dari energi ini ya. Berarti kalau coal itu ini aja INDI sama ITMG ya. INDI sama ITMG. Oke, kita geser ke kanan ke case statistik ya. Kita lihat NPM-nya. NPM dari perusahaan INDI yaitu 0,93%. Oke, kita catat 0,93%. Kita coba cari yang lain. Kita bandingkan dengan ITMG. ITMG kita pergi ke case statistik 0,9 ya. Nah, di sini ITMG mempunyai NPM sebesar 20,52%. Dari satu indikator ini bisa kita simpulkan bahwa NPM dari ITMG lebih besar dari INDI. Artinya kinerja sebuah perusahaan ITMG lebih bagus dari INDI. Kita coba cari lagi indikator yang kedua. Kita bandingkan lagi ya INDI ya. Kalau NPM-nya tadi kalah, kita coba lihat ROE-nya. ROE dari INDI yaitu 3,43%. ROE dari INDI 3,43%. Kita bandingkan dengan ITMG 3,43. Kalau ITMG berapa? Nah, kita lihat di sini ROE dari ITMG lebih jauh ya. Hampir 100% dari INDI. Nah, ROE di sini, ROE-nya ITMG sebesar 34,62%. Ya, ini indikator yang kedua. Kita coba lihat lagi indikator yang terakhir yaitu ROA, Return of Asset. 23,98 ya ini ya. 23,98 ROA-nya. Berarti kalau INDI kita lihat, kita bandingkan lagi. Nah,
Indi cuma 0,67%. Nah, dari ketiga indikator yang tadi bisa kita simpulkan bahwa kinerja perusahaan ITMG Indo Tambang lebih baik dari kinerja sebuah perusahaan Indika Energi atau Indi. Oke, sudah paham sampai sini? Nah, kalau sudah kayak gini, bisa kita simpulkan lagi, bisa kita pakai yang analisa yang lain lagi dengan BBV dan PER. Kita coba lihat lagi di ini aja di RTI ya, di RTI bisnis. Kita coba bandingkan antara ITMG dan Indi. ITMG ya. Oke, statistik lagi. Kita coba lihat dari sini PBV dan PER-nya. Nah, PBV dari ITMG 0,70 ya. 0,70. Kita mengacu dari rumus Graham ya. Mengacu dalam rumus Graham untuk untuk sektor yang menghasilkan sebuah produk itu pernya tidak boleh lebih dari 15. Pernya tidak boleh lebih dari 15. Oke. Kita lihat di sini per dari ITMG cuma 4,92. 4,92 ya. Sedangkan Indi, kita coba Indi. Indi pernya minus 0,98,87 kali. Bisa sangat kita simpulkan ya, sangat bisa kita simpulkan kalau Indi dan ITMG lebih bagus ITMG ya. Itu kalau dari segi fundamental. Oke, saya kira sudah paham ya, sangat paham ini kalau sudah kira. Saya kira ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat praktek ya, teman-teman. Bila ada pertanyaan boleh ditanyakan di WA. Oke.